Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini aku mau ngebahas paranormal experience. Itu pengalaman aku pribadi. Dan sini aku mau cerita itu aku pernah mengalami suatu kejadian mistis. Lebih tepatnya aku pernah ngeliat gitu pada saat usia aku sekitar kelas 1 SD ya, 1 atau kelas 2 gitulah. Waktu itu aku ceritain background rumah aku dulu ya. Dulu itu aku tinggal di nama daerahnya itu Kenten Laut. Untuk kalian yang tinggal di Palembang pasti kalian tahu daerah itu Kenten Laut. Jadi kakek aku tuh beli rumah di sana. Kita tuh belinya tanah waktu itu ya kalau nggak salah, dan yang ngebangun itu kakek aku. Dan ngebangun rumahnya kita sendiri, bangun rumah, bukan beli rumah yang udah jadi gitu. Jadi rumahnya tuh dari kayu, karena waktu itu pada zaman itu kita lagi susah juga, jadi kita bisanya bangun rumah kayu. Jadi rumahnya tuh ya rumah satu tingkat biasa, dan masih ada hutan, tapi penduduknya banyak gitu. Kayak rumah-rumah tuh ada tetangga gitu kan banyak, tapi di sana masih ada hutannya. Nah pada saat itu rumah aku itu di pinggir jalan, posisinya itu kayak gini aku kasih gambarnya. Nah di pinggir jalan kayak gitu, di sebelah kirinya ada sungai, di bagian sebelah kiri kalau kita jadi rumahnya ya menghadap ke jalan. Sebelah kiri itu sungai, sebelah kanan itu jalan untuk masuk ke akses rumah tetangga yang di belakang gitu. Masih ada lagi rumah yang di belakang, banyak kan tetangga. Sebelah kirinya itu tuh kayak aliran sungai, disebut got, bukan got karena got tuh kan kecil, kalau itu nggak kecil, jadi kayak disebut sungai juga nggak terlalu besar, sedang lah. Waktu itu masih jernih airnya, masih bagus, tapi nggak tahu sekarang ya. Kita tuh suka nyuci di sana, pokoknya berenang di sana, dan seperti itu lah ya. Pokoknya rumah kita itu sebelah kirinya ada aliran sungai, dan di sebelahnya lagi itu kayak ada lahan kosong tapi ada rumah teman aku di situ. Itu kayaknya lahan dia deh, punya kakeknya atau apa. Tapi kalau persis di samping rumah kita itu cuma rawa-rawa aja, rumah dia tuh ke dalam. Jadi rumah dia itu, rumah teman aku itu agak masuk lagi, rumah dia tuh agak masuk lagi ke dalam gitu. Karena kalau bersebelahan dengan rumah kita itu rawa, jadi kesannya kita harus jalan masuk lagi itu baru ketemu rumah dia gitu. Di tempat rumah dia juga banyak besar ya, lahan kosongnya besar, luas, masih banyak rawa-rawa, rumput-rumput, dan ada pohon pisang, juga ada pohon kelapa ya, pohon kelapa tinggi gitu. Karena di sana tuh masih banyak lah yang kayak masih hijau gitu lah ya, nggak terlalu, kalau sekarang kan bukan di kota gitu loh. Suasananya itu kayak di desa dusun gitu. Nah pada saat itu aku takut kelewat deh. Aku tuh ada teman sekolah, aku ingat aku ada teman sekolah tuh kelas 1 SD, kelas 2 SD, sekitar gitulah umur aku. Nah pada saat aku mau cerita kejadiannya sekarang, itu malam lebaran, malam takbiran. Nah biasanya kalau di daerah sana itu kita ada lomba takbiran gitu, banyak kelompoknya, per kelompok gitu. Nah disitu aku ngeliat ada teman-teman aku, mereka ikut takbiran di sana. Karena kalau aku tuh nggak bisa ikut karena aku nggak boleh bapak aku gitu kan, nggak boleh dia keluar. Sebenarnya pas aku lihat mereka tuh aku pengen ngeliat gitu, kok rame-rame pada bawa obor kan, karena di sana itu kan belum terlalu terang ya jalannya, dan masih banyak pohon-pohon, tanaman gitulah. Mereka pakai obor terus jalan sambil takbiran Allahu Akbar kayak gitu kan. Nah aku tuh penasaran pengen ikut, tapi aku nggak dibolehin sama bapak aku waktu itu. Kamu nggak boleh keluar katanya, kamu di rumah aja gitu. Tapi aku masih bandel ya, aku bandel banget pada saat itu, masih kecil tuh aku nggak mau dengerin omongan orang tua gitu ya. Jadi aku diam-diam keluar gitu ikut mereka, tapi merekanya tuh udah agak jauh. Jadi aku tuh ada satu lagi temen, tapi dia tuh masih di bawah aku, masih kecil, adiknya teman aku gitu ya. Jadi aku sama dia gitu ngikutin rombongan itu, mau lihat mereka itu mau ngapain gitu kan.
setelah sampai mereka tuh kayak lagi kumpul-kumpul gitu, kumpul-kumpul. Di sana aku ngeliatin aja agak lupa sih sebenarnya karena udah lama banget, jadi aku ingetnya garis besarnya aja gitu. Aku ingat kalau aku lagi ngeliatin mereka tuh lagi pada ngumpul dan pada pengumuman pemenang sebagainya bla 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 bla. Dan setelah itu kita pulang. Nah aku tuh pulang ya sama teman-teman aku, jadi kan awalnya tuh kan cuma berdua nih. Pas pulangnya aku bareng teman aku yang ikut lomba itu, dan tuh waktu itu kita berlima atau berempat ya, pokoknya 2 laki. Nah aku sama teman aku yang Sari, yang rumahnya di sebelah rumah aku tapi agak ke dalam rumahnya, dan satu lagi adiknya teman aku itu, kalau nggak salah berlima gitu ya. Dan kita pulang itu bawa obor, bawa penerangan karena di sana kan gelap masih jalannya, jadi kita bawa obor pulang gitu berlima. Dan pas pulang itu mau sampai nih, jalan-jalan kan, mau sampai ke pertigaan rumah gitu, ada jalan pertigaan. Nah di jalan pertigaan itu sebelah kanan tuh jalan keluar lah gitu ya, sebelah kanan tuh jalan keluar jalan kita itu, sebelah kirinya itu udah sampai rumah kita gitu, kayak di seberang jalannya sebelah kiri itu tuh rumah kita, rumah aku sama rumah Sari gitu kan. Rumah aku dengan rumah Sari kan sebelahan, tapi rumah Sari itu agak ke dalam lagi masuknya karena di depannya tuh banyak rawa-rawa kan, tapi ada jalan untuk jalan kaki itu, ada jalan setapak gitu untuk jalan kaki. Nah di persis pas aku stop mau pulang gitu di pertigaan itu, aku lihat kok kayak ada ini poci gitu, karena waktu itu umurnya samaan kayak aku, tahun 90-an itu ada film Mumun, tau kan film Mumun. Nah aku tuh ngeliat itu, sumpah deh, dia tuh kayak lampu merah-merah gitu kan, dan yang ngeliat tuh bukan cuma aku, teman aku juga ngeliat. Dia pelan-pelan, yang si pocinya ini, dia pelan-pelan mau muter gitu ke arah kita. Terus aku bilang sama teman aku, kamu lihat nggak ada itu tuh di situ? Dia kayak takut gitu kan, gimana nih aku mau pulang, katanya. Kamu baca-baca aja, katakan. Kamu baca-baca aja. Kita kan masih kecil nih, tahunya baca-bacaan Al-Fatihah, baca-bacaan kul gitu, 3 kul. Ya aku suruh dia baca-baca itu, sambil aku ngeliatin dia jalan masuk ke pulang ke rumahnya, dia sambil lari-lari kecil gitu. Aku langsung lari gitu, langsung pulang masuk ke rumah, buka pintu masuk. Dan nggak tahu lagi yang lainnya kayak gimana, aku nggak tahu. Dan pokoknya tuh aku udah lupa lagi teman-teman aku yang lain tuh kayak gimana mereka. Seingat aku sih kita cuman langsung mau lari aja gitu, nggak tahu lagi, langsung masuk pulang ke rumah. Dan aku kaget juga sih, kok bisa aku ngeliat itu gitu kan. Dan ternyata aku pikir-pikir juga pas aku cerita sama orang tua aku, sebelum aku ngeliat itu, waktu itu pernah ada salah satu acara kayak organ gitu, tau kan kalian yang orang Palembang, orang Sumatera gitu, tahu kan pasti acara-acara yang kayak organ-organ gitu. Nah sebelum aku ngeliat itu tuh, di saat acara itu ada suatu kejadian dimana ada penusukan gitulah, dan korbannya itu jatuh di jalan deket rumah aku gitu, jalan utamanya ya, kayak darahnya itu masih ada di situ, kayak nggak hilang darahnya. Sumpah aku merinding. Dan ya gitulah, nggak tahu ya dibersihin atau enggak. Dan percaya nggak percaya, kata orang tua dulu, kalau kita takbiran kayak gitu dianya kayak ngejerit gitu loh. Dan aku dulu pernah dengar juga, mereka dengar cerita orang tua gitu, mereka juga dengar suara teriakan yang dipercaya adalah korban pada saat kejadian yang penusukan itu. Tapi aku nggak tahu ya dia meninggal atau gimana. Nah setelah kejadian itu, baru besoknya yang malam takbiran itu, aku ngeliat sosok itu. Tapi kayak Mumun ya, aku nggak tahu apa aku menghayal, tapi teman aku lihat juga, bukan cuma aku gitu. Ini aku hidupin lampu karena aku juga takut sih sebenarnya, karena udah mulai gelap, karena hujan mendung. Tadinya tuh kan terang, jadi aku matiin lampu, tapi karena ini terlalu gelap, jadi aku cerita kayak gini juga aku jadi takut merinding, jadi aku hidupin lampunya. Segitu aja sih sebenarnya, masih ada cerita aku yang lain, cuman aku batasin dulu, nanti kita lanjut ke part kedua, paranormal experience, pengalaman pribadi aku, karena aku juga udah merinding. Oke guys, see you, bye.